Sobat Podcast RRI Net dimanapun Anda berada, dan tentunya kembali di Podcast RRI Net Manokwari. Dan tentunya kali ini kita mempunyai topik yang luar biasa, di mana kita akan melihat bagaimana perempuan bisa mewujudkan generasi emas 2045. Dan topik kita kali ini adalah perempuan cerdas wujudkan generasi emas 2045. Tentunya bersama saya di sini Vero yang akan memandu podcast kita selama 30 menit. Baik, saat ini saya tidak sendirian, saya sedang bersama dengan Mama Yuli Numberi, ahli atau tenaga ahli gender Provinsi Papua Barat. Shalom Mama, selamat sore. Selamat sore Vero, selamat bertemu kembali di dalam siaran podcast sore hari ini. Senang sekali bisa bersama-sama dengan RRI Manokwari. Baik, terima kasih Mama. Di sebelah Mama Yuli Numberi ada Kakak Judith Jewun selaku pemilik Rumah Baca Manokwari. Selamat sore Kakak. Selamat sore ya Kak. Oke. Dan tentunya pemirsa podcast RRI Manokwari, podcast kita kali ini sangat istimewa, di mana kita saat ini sedang berada di Rumah Baca Manokwari. Di mana di Rumah Baca Manokwari ini adalah tempat untuk para adik-adik, anak-anak yang ingin belajar, yang sangat ingin membaca ataupun sangat menyukai dunia literasi. Baik, kita mulai saja podcast kita kali ini. Kita akan berbincang bagaimana perempuan dan literasi akan mewujudkan generasi emas 2045. Baik Kak Yuli, Kak Judith, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Silakan. Karena narasumber kita istimewa, ada Mama Yuli Numberi selaku ahli gender ya Mama ya. Dan sudah lama berkecimpung, sekaligus Mama seorang akademisi, seorang dosen ya Mama. Kita akan berbincang juga, dan kita akan berbincang juga dengan Kakak Judith sebagai pegiat literasi, pemilik Rumah Baca Manokwari. Baik, dari Mama dulu. Baik, selamat sore para pendengar podcast Manokwari. Senang sekali, topik yang menarik, dan ini topik yang sebetulnya harus menjadi topik seksi di tahun 2025, karena kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita bicara bagaimana perempuan cerdas mewujudkan generasi emas, maka kita harus tahu dulu siapa itu perempuan cerdas. Kalau kita bicara perempuan cerdas, bukan karena dia cerdas karena punya pengetahuan, bukan. Tapi bagaimana perempuan cerdas itu dia punya beberapa kemampuan. Kalau kita bicara cerdas bukan bicara soal IQ, tapi juga kita bicara soal EQ. Jadi kalau kita bicara cerdas berarti harus ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, dan ada kecerdasan sosial. Nah, kemudian kita lihat kalau kita bicara tentang IQ itu bicara kognitif, jadi berpikir. Tapi sebetulnya kita harus berbicara bagaimana seseorang, terutama anak, bagaimana dia mengelola emosionalnya, kemudian bagaimana dia bisa berinteraksi secara baik, dan dia mempunyai komunikasi yang baik. Kemudian kalau kita bicara bagaimana untuk mengelola emosional seseorang, terutama anak, berarti kita harus mendorong anak itu supaya dia mampu mengendalikan emosi atau sikap, karakter yang ada dalam dirinya. Jadi tidak bisa kita bicara anak itu punya kualitas, punya IQ yang bagus, tapi punya karakter yang rendah, punya emosional yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kemudian tidak punya hubungan sosial dengan orang lain dalam interaksi. Oleh sebab itu, kalau kita bicara karakter seorang anak, terutama perempuan yang cerdas, dia harus punya kemampuan berpikir yang kritis, kemudian mampu untuk memecahkan masalah dengan kreatif,
Dan kalau bicara mampu memecahkan masalah, hari ini kita bertemu dengan adik Yudit. Sebenarnya dia punya kemampuan memecahkan masalah secara kreatif karena membentuk taman baca ya, rumah baca untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan kesadaran kepribadian yang baik. Kemudian kalau kita bicara bagaimana seorang perempuan itu, dia harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Kemudian dia harus tahu bagaimana dia bisa mengendalikan emosi, kemudian dia bisa beradaptasi dan fleksibel. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka dimanapun kita berada, kita tidak bisa mampu menyesuaikan sikap kita dengan orang yang ada di lingkungan kita. Dan kita fleksibel berarti kita bisa membuka diri dengan siapa saja. Kemudian kita harus punya keterampilan. Jadi jangan kita sekolah tapi tidak ada keterampilan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kemudian kita mampu membangun hubungan dengan orang lain secara sehat, dan kita juga bagaimana bisa mempengaruhi orang lain supaya mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kemajuan kita bersama. Oleh sebab itu kalau bicara perempuan cerdas, berarti kita bicara bagaimana kita meningkatkan kecerdasan kita sendiri, baru kita mengajar orang lain. Kalau kita tidak berdaya, kita tidak cerdas, bagaimana kita bisa mengajar orang lain atau membantu orang lain. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam pandangan psikolog ada 7 karakter yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang cerdas. Yang pertama, dia selalu ingin tahu. Jadi kalau kita ingin kita miliki rasa ingin tahu, maka ketika kita mendengar informasi kita ingin tahu lebih jelas. Tapi jangan informasi yang kita ingin tahu kemudian kita sebarkan tanpa kita punya data yang akurat. Kemudian kita harus mampu untuk punya tekad yang kuat dan kita mampu untuk menghadapi isu-isu yang ada yang kita hadapi. Kemudian kita juga yang ketiga harus bisa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kemudian keempat yang harus kita ingat adalah memiliki kerendahan hati dan suka menerima masukan. Yang keenam, kita harus punya penguasaan diri dalam mengatur emosi, dan yang ketujuh kita bisa menghargai waktu dan dalam kesendirian kita. Jadi kadang kita berpikir, aduh saya sendiri, menghadapi masalah sudah sendiri. Jangan kita lihat bahwa saya sudah sendiri punya masalah ya. Waktu itu saya cuma duduk untuk merenungkan diri. Tapi bagaimana saya terampil untuk mengendalikan semua yang tadi saya sampaikan sehingga saya bisa membangun diri saya kembali untuk saya bisa menolong orang lain dalam menentukan kecerdasan saya. Begitu. Oke, luar biasa ya Mama ya. Jadi untuk mendapatkan semua ketujuh kriteria ini berarti seseorang itu harus bisa mengupgrade dirinya ya Mama ya. Iya. Harus bisa mengupgrade dirinya untuk lebih baik lagi dengan cara mungkin cakap untuk literasinya. Iya, benar. Dan tentunya jika berbicara tentang literasi ini bukan berarti pemirsa bahwa seseorang itu harus suka membaca. Literasi dalam artian ini katanya sangat luas sekali. Iya. Baik, kita akan berbincang dengan Kakak Yudit nih sebagai pegiat literasi. Nah Kakak, seperti yang tadi Mama sampaikan ada beberapa 7 kriteria seseorang yang cakep gitu ya untuk bisa, biar kita bisa survive di hidup ini. Iya. Nah, untuk memperoleh itu memang harus di-upgrade nih literasinya. Seseorang harus meng-upgrade diri dan tentunya dengan salah satunya cara dengan literasinya juga harus ter-upgrade gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Yudit sebagai pegiat literasi ini? Ya, sebagai pegiat literasi saya melihat hal ini kita berbicara soal data ya Kak. Jadi kalau kita berbicara soal data, kita tingkat literasi di Indonesia ini pada umumnya memang sangat rendah, masih sangat kurang, apalagi kita di Papua Barat ya, terlebih lagi di Manokwari. Nah, kita pegiat literasi hadir bersama dengan rumah baca kami itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan hal itu Kak. Jadi di mana
peran kita sebagai pegiat literasi, di situ kita bekerja menumbuhkan kesadaran bagaimana pentingnya literasi untuk dimiliki oleh tiap-tiap individu, bahkan setiap komunitas, dan kita hadir juga untuk satu budaya di mana meningkatkan budaya minat baca, yang kita tahu bersama bahwa minat baca akhir-akhir ini tuh kayak tidak ada minatnya gitu. Apalagi kan generasi sekarang nih kan lebih kayak cenderungnya gadget kan. Nah, jadi kita pegiat literasi terus tetap bekerja untuk bagaimana meningkatkan minat baca pada masyarakat terutama di Manokwari, dan juga meningkatkan peran literasi pada setiap perempuan. Jadi peran literasi pada setiap perempuan itu sangat penting, Kak, dalam membangun. Kita berbicara sebagai perempuan yang berumah tangga ya, Kak. Perempuan yang berumah tangga harus punya kecakapan literasi, bagaimana dia memimpin keluarganya, bagaimana cara dia memperlakukan suami, anak, seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa perempuan-perempuan itu adalah penggerak utama dalam bidang pendidikan, di mana mereka menjadi penerus ya, akan yang mencetak generasi penerus. Di situ juga butuh kecakapan seorang perempuan untuk mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan terus juga jangan berhenti mau stop belajar sampai di situ saja gitu. Oke. Nah, kira-kira ini apa sih akar masalahnya nih, Kak? Kalau seseorang itu lebih memilih untuk mungkin seperti lebih baik saya mengakses gadget daripada saya membaca, atau mungkin daripada saya untuk berinovasi untuk diri saya sendiri, seperti kakak kan berinovasi nih ya, untuk literasi dalam artian membuat rumah baca, taman baca, ini kan luar biasa. Nah, itu kira-kira apa akar masalahnya? Itu kembali lagi kepada kesadaran tiap-tiap orang ya, Kak. Bagaimana pengertian mereka, bagaimana mereka melihat bahwa literasi itu penting untuk pribadi saya gitu. Kalau mempunyai kesadaran seperti itu, sudah otomatis sudah tercover dalam pikiran mereka bahwa ya membaca itu penting gitu, Kak. Jadi untuk menimba pengetahuan, menambah informasi, di akhir ini kita tidak bisa salahkan mereka penggunaan gadget juga, Kak. Penggunaan gadget sekarang ini juga ada positif dan negatifnya. Positifnya itu juga kita bisa mengakses link-link yang bisa menambah wawasan kita, seperti banyak podcast-podcast yang menambah motivasi kita, membangun kapasitas diri kita, dan juga kita berbalik lagi seperti yang tadi kakak bilang, tantangan-tantangan itu kalau kita berbicara untuk generasi ya kakak, generasi ini kan lebih cenderung kepada melihat hal-hal yang modern, pergaulan seperti itu, seperti ada FOMO begitu ya Kak. Betul. Ini juga menjadi satu tantangan bagaimana kami peran pegiat literasi itu memanfaatkan teknologi media sosial untuk terus berliterasi di situ. Jadi ada informasi-informasi yang kita kembangkan di situ. Pentingnya ini membangun minat baca pada kaum muda ini supaya tidak gaptek atau menambah ilmu pengetahuan. Jadi kakak, pengetahuan yang sudah kita dapatkan, SDM yang kita sudah miliki, sumber daya literasi kita, tapi kalau kita tidak gunakan itu, tidak manfaatkan itu, juga sama halnya seperti kayak gimana ya Kak, kayak betul. Ilmu yang kita pendam-pendam saja begitu tidak disalurkan juga Kak. Itu juga menjadi salah satu tantangan-tantangan yang kita sering hadapi seperti itu Kak. Jadi ini intinya kita harus kayaknya berjuang untuk merubah mindset dulu ya. Mindset kita Kak. Mindset itu yang harus dirubah pola pikir kita ya. Baik, kembali ke Mama Yuli nih Mah. Dalam perspektif gender ini, apa tantangan utama perempuan Indonesia untuk menuju kesetaraan di 2045 nanti? Ya baik, jadi kalau kita bicara kesetaraan gender, sebenarnya kan hari ini orang melihat gender itu kan masih bias ya, karena mereka kadang bilang gender itu perempuan, gender itu informasi orang asing yang dibawa ke Indonesia, tapi sebenarnya kita bicara gender itu, kita bicara peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara gender dalam literasi,
sebetulnya itu bukan menjadi urusan perempuan saja. Oke. Harusnya menjadi urusan laki-laki dan perempuan. Cuma hari ini saya lihat beberapa rumah baca di Manokwari itu masih didominasi oleh kaum perempuan. Itu membuktikan bahwa peran-peran domestik masih dibebankan kepada perempuan. Tapi di satu sisi, saya melihat bahwa perempuan cerdas membaca fenomena, membaca perkembangan waktu dan ancaman-ancaman yang akan dihadapi. Ini kelebihannya perempuan, sehingga dicoba untuk masuk dalam dunia literasi. Tetapi hari ini kalau kita lihat secara dalam perspektif gender, literasi itu harus kita coba dorong menjadi sebuah program yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok atau komunitas perempuan yang ada di tingkat masyarakat karena mereka peduli terhadap literasi. Tapi pemerintah harus punya program, menyediakan anggaran untuk membantu taman baca atau tempat-tempat yang mendorong literasi. Karena bicara literasi, ini kita bicara SDM, kita bicara sumber daya manusia, kita bicara indeks pembangunan manusia. Dimana kalau kita bicara pembangunan manusia itu kan ada pendidikannya, ada kesehatannya, kemudian ada ekonominya. Betul. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau supaya kualitas manusia di Papua, terutama orang Papua menuju Indonesia Emas 2045, kita jangan tunggu 2045. Harusnya dari sekarang kita sudah siapkan. Bagaimana pemerintah mendorong taman baca ini supaya mereka lebih meningkatkan sarana prasarana mereka. Saya lihat banyak program yang sudah dilakukan. Contoh di organisasi perempuan, bikin kegiatan ini. Tetapi mereka lupa bahwa kegiatan yang mereka bikin itu kegiatan yang tidak membawa perubahan bagi masa depan anak-anak di tanah ini. Nah, oleh sebab itu, dengan literasi hari ini, taman baca hari ini yang kita sedang ada di taman baca, saya melihat sebenarnya taman baca ini perlu mendapat perhatian. Oke, setuju. Mendapat perhatian dari pemerintah. Kenapa? Karena di sini anak-anak belajar. Di sini anak-anak dilatih untuk membaca. Kita jangan menuntut sekolah formal. Informal pun harus kita penuhi. Kita tingkatkan sarana dan prasarana yang ada di sini. Karena dari tempat ini, anak-anak akan percaya diri, mereka akan pergi ke sekolah formal, mereka lebih siap lagi. Kemudian dari perspektif gender, saya juga ingin mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya sudah sangat mampu untuk berdaya, tetapi mereka belum diberikan ruang yang cukup. Hari ini kita banyak perempuan sudah ada di legislatif, sudah ada di eksekutif, sudah ada di yudikatif, lembaga-lembaga, MRP, DPR, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah mereka tahu literasi ini enggak? Mereka tahu apa itu literasi. Mereka tahu berapa taman baca yang ada di Manokwari, berapa organisasi atau komunitas yang bergerak dalam literasi. Kalau mereka tahu, saya pikir mereka nggak usah reses jauh-jauh. Reses saja ke tempat-tempat literasi. Bikin program reses ke taman baca atau tempat literasi. Karena disinilah informasi kita akan dapat lebih banyak. Kalau tadi Kakak Yudit bilang ada anak-anak yang sudah sampai SMA tidak bisa baca, mari kita tanyakan ke tempat literasi. Kita nggak usah tanya ke dinas pendidikan, mereka nggak tahu. Mereka kan siapkan guru untuk mengajar aja, membayar guru. Betul. Tapi taman ini, tempat literasi ini, disinilah mereka akan membantu masyarakat untuk bisa membaca. Dengan demikian informasi akurat ada di sini. Kalau saya, menurut saya. Ini percakapannya, kayaknya percakapan kita seru sekali di sore hari ini tentunya. Dan memang betul di Taman Baca ini akhirnya kita melihat dapat informasi dan fenomena-fenomena yang tadi saya juga tercengang. Oh, ternyata masih ada ya. Gitu. Luar biasa. Jadi memang betul apa yang dikatakan Mama Yuli. Harusnya untuk hal-hal ini langsung ke taman baca saja untuk melihat.
ke rumah-rumah baca, sekaligus mensurvei dan melihat bagaimana sih perkembangan indeks manusianya kita Di sebenarnya. sini, iya. Jawabannya secara real pasti akan didapatkan di sini, di Iya, taman betul. bacaan atau komunitas-komunitas Taman eh, baca. membaca begitu, Iya. literasi. Kita akan tahu kenyataan sesungguhnya itu, Iya, bagaimana tingkat benar. SDM-nya kita. Iya. Baik, eh, kembali lagi saya ingin bertanya sama Kak Yudit. Kita sempat tadi ngobrol tentang, maksudnya ngomong tentang literasi nih Kak. Dan bisa dibilang literasi bisa menjadi alat pemberdayaan perempuan, terutama di daerah terpencil atau dengan akses pendidikan terbatas. Menurut Kakak bagaimana? Apakah Kakak setuju dengan hal tersebut? Iya, saya setuju ya. Bagaimana supaya literasi itu bisa menembus atau menjangkau tempat-tempat yang terisolasi atau tempat-tempat terkecil dengan cara yaitu informasi yang merata. Informasi yang merata, terus kita di pemerintahan, pegiat literasi berusaha untuk juga bermitra dengan seperti Departemen Pendidikan Non Formal dan Informal. Di situ melakukan perekrutan relawan. Relawan yang diturunkan ke tempat-tempat terpencil. Di sana mereka boleh mengajar literasi di situ. Mereka di situ juga bekerja sama juga seperti yang sekarang-sekarang ini kita lihat bahwa ada tuh literasi tour ke kampung ini, ke kampung itu. Kita juga bisa sama seperti demikian Kak. Jadi disinilah manfaatnya kita bekerja sama. Selalu ada ruang relasi antara kita pegiat literasi yang punya taman bacaan dengan pemerintah, dengan juga ada NGO-NGO yang terpanggil untuk sama-sama kita melihat pendidikan di tanah Papua. Seperti yang tadi Kakak bilang di tempat-tempat yang terpencil. Kita berbicara soal literasi di tempat-tempat yang terpencil atau berbicara soal pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya berbicara tentang satu orang saja Kak, tapi dia meliputi banyak pihak. Karena pendidikan ini begitu sangat penting untuk kita. Dan kita tahu bersama bahwa kita di Papua ini, khususnya Manokwari ini kan pendidikan ini kan belum merata. Masih banyak juga di tempat-tempat yang seperti tadi sebelum ini kita ada sempat sharing dengan Mama kan, masih terdapat ada beberapa anak-anak yang belum mengakses pendidikan dengan baik. Usia mereka sudah berlanjut tapi kan belum sekolah. Itu kan hal-hal yang sangat disayangkan. Betul. Dan inilah permasalahan-permasalahan yang yuk harus kita duduk sama-sama, kita cari jalan keluarnya, solusinya seperti apa gitu. Dan juga kami pada dasarnya pegiat literasi itu siap, karena pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang sukarelawan. Kita terpanggil ya, kita ini di Papua, terus anak Papua juga, terus hanya duduk-duduk lihat-lihat gitu kayak rasanya kayak bagaimana bagaimana gitu kan Kak. Jadi pekerjaan literasi ini adalah pekerjaan yang panggilan hati, kerelaan hati gitu. Seperti itu Kak. Kira-kira sudah berapa banyak relawan yang seperti Kak Yudi bilang untuk mungkin ke daerah-daerah terpencil atau terpelosok untuk bisa membagikan informasi atau mungkin membuat taman bacaan begitu, kalau Kak Yudi tahu? Ya, kalau dari kami kebetulan kemarin baru terbentuk Forum Taman Bacaan Manokwari Forum. Jadi Forum Taman Bacaan Manokwari ini himpunan semua rumah baca yang ada di Manokwari. Dan kami di sini yang baru terdata itu sekitar 20-an lebih. Termasuk di dalamnya juga ada Kakak Lamek Dewan Siba dengan komunitas suka membaca, dan beliau juga aktif sekali ya dalam maksudnya berliterasi dengan adik-adik di sini. Terus yang tadi seperti Kakak tanya ada berapa banyak relawan, saya tidak bisa memastikan hal itu karena kami tiap-tiap TBM ini punya strukturnya itu beda-beda Kak. Jadi saya di sini ada relawannya 10, terus mungkin di teman saya sana ada relawannya sekian, tapi kita semua punya satu visi dan misi yang sama, yaitu kita bekerja bagaimana peningkatan minat baca pada anak, pada usia dini, dan juga pada lingkungan masyarakat, bagaimana supaya kita membawa masyarakat itu bisa melek literasi. Seperti itu. Luar biasa. Baik. Luar biasa sekali kalau kita ngomongin soal literasi dan perempuan ini kayaknya satu hal yang tidak bisa terpisahkan memang ya. Baik, Mama, kalau kita lihat di saat sekarang ini Mama ya, apalagi dibilang emansipasi wanita, banyak sekali wanita karir nih Mama, yang tentunya bukan hanya sekedar untuk menjadi ibu rumah tangga biasa, tapi bekerja juga sebagai salah satu
penggerak ekonomi juga ya Mama ya, atau ya untuk penghasil, membantu suami menghasilkan uang begitu Mama. Dan banyak yang sudah menjadi wanita karir atau sudah ada di tempat yang posisinya bolehlah begitu aja. Nah, menurut Mama, apakah ada hal yang kira-kira harus diketahui nih Ma, untuk setiap wanita karir ini ya? Terkadang kan jika dihadapkan dengan satu fenomena ini, di mana harus bekerja, membantu keluarga mencari uang, dan wanita itu juga dituntut untuk menjadi seorang ibu juga. Dan itu tentunya akan membutuhkan effort yang luar biasa untuk menjalani dua peran ini, Mama. Iya, itu menurut Mama bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai wanita-wanita karir? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya saya tidak tahu teman-teman semua perempuan tahu apa latar belakang Kartini enggak. Iya. Hari ini kita dalam rangka 21 April kita pakai kebaya, tapi kita lupa Kartini itu bukan seorang sarjana. Dia tuh anak cuma lulusan SD. Tetapi perjuangannya itu luar biasa untuk Indonesia. Hari ini kita punya sarjana, S1, S2, S3. Tapi di belakang kita, seperti yang tadi saya katakan, di antara Bintuni, Manokwari, masih ada pada daerah-daerah pesisir, perempuan tidak membaca. Kartini waktu itu berusaha untuk perempuan Indonesia bisa sekolah dan membaca. Ini kan connect dengan literasi hari ini. Tapi kita sudah punya posisi yang nyaman, punya pekerjaan yang nyaman, kita lupa lihat ke belakang. Kita berada di sini karena apa? Itu harus kita introspeksi kembali. Jadi Kartini, dia berjuang itu bukan untuk orang itu bisa jadi sarjana S2, S3. Bisa membaca, mendapatkan pendidikan, mendapat hak ekonomi dan hak politik. Makanya Kartini dalam pandangan feminisme, dia itu adalah tokoh feminisme Indonesia. Perjuangan feminisme itu, dia bukan berjuang untuk dia mendapatkan posisi yang luar, tapi itu sebuah gerakan sosial yang dibuat untuk mendorong supaya perempuan punya hak yang setara dengan laki-laki. Hari ini gerakan literasi adalah gerakan untuk mendorong supaya anak-anak yang buta, yang tidak bisa membaca, bisa melek membaca. Terus kenapa kita tidak peduli itu? Kenapa kita tidak memperhatikan itu? Ini menjadi tanggung jawab kita sebetulnya. Kartini sudah memperjuangkan ada emansipasi, ada kesetaraan dalam hak politik, dalam hak pendidikan, ekonomi. Hari ini perempuan punya hak bisa bekerja di kantor, bisa bekerja di dalam organisasi masyarakat, bisa ada dalam sektor ekonomi. Tetapi apakah ketika kita mendapat itu, langsung kita melupakan yang lain? Harusnya kita memanggil mereka. Jangan kita memanggil orang untuk terlibat dalam organisasi, orang yang suka dengan dia, saya suka dengan dia, saya dekat dengan dia. Mari kita panggil yang belum terlibat, kita libatkan mereka. Itu baru kita bicara sebuah perjuangan. Jadi bukan berjuang yang sudah ada, yang tidak tahu menjadi tahu. Kan guru itu pahlawan tanpa jasa. Iya, betul. Berjuang dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang bodoh menjadi pintar. Mari kita pakai konsep pendidikan itu kan. Jadi Kartini berjuang supaya perempuan Indonesia bisa maju. Maka kita belajar berangkat dari Kartini, kita belajar supaya kita yang sudah ada di posisi nyaman, yang senang, kita mari datang bersama-sama dengan literasi. Kita buat literasi pemberdayaan ekonomi juga kan. Kenapa nggak bisa? Kalau hari ini ada literasi untuk orang bisa minat membaca, kenapa kita tidak bisa bikin literasi untuk orang bagaimana bisa memberdayakan diri dalam program pemberdayaan ekonomi yang sederhana, tetapi digeluti itu dengan fokus. Dengan fokus yang tetap. Sehingga keberhasilan itu akan dituai dengan baik. Begitu. Berarti kita
kita harus tahu dari mana kita berasal dulu ya Maya. Dari Iya. titik mana ini? Jika kita sudah sampai di titik top up-nya kita di titik yang memang sudah berkata sudah paling tinggi, yuk kita lihat lagi ke Ke belakang. belakang. Iya. Iya. Kita punya ini berasal dari mana, dan tentunya kita harus, walaupun kita wanita karir, kita harus tetap menjalankan figur kita sebagai seorang istri, seorang ibu, begitu ya Maya? Iya, tapi artinya bahwa dalam figur seorang istri, kita tetap sebagai istri dalam menjalankan fungsi kita untuk hamil, menstruasi, hamil, mengandung, melahirkan dan menyusui. Tetapi kita tetap berinovasi, mengembangkan diri kita sehingga kita ada di karir di ranah publik, tapi di peran domestik kita tidak menjadi beban, dan kita tidak menjadi beban untuk keluarga, tapi kita bisa membantu untuk ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga. Tapi bagaimana kita berusaha supaya dalam ekonomi keluarga itu bukan kita saja yang bekerja, suami, anak juga ikut. Jadi kita bersama-sama bekerja dalam peran-peran itu. Begitu. Siap. Dan tentunya kita juga membantu sesama kita ya Maya. Ya? Betul. Baik, ini Mam, bagaimana menurut Mama kebijakan atau program pemerintah saat ini dalam pemberdayaan perempuan yang bisa diarahkan lebih efektif untuk membentuk generasi emas? Iya, jadi saya berpikir begini, sebetulnya kegagalan kita dalam pemberdayaan itu bukan karena kita mendengar apa yang menjadi masalah. Kalau dalam perspektif gender, kemudian dalam perspektif pemberdayaan yang kita belajar dalam pemberdayaan masyarakat itu, sebetulnya kita tanyakan kepada masyarakat, apa masalah mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka ingin capai. Itu yang kita tanyakan dulu. Kalau mereka sudah menjelaskan ini masalah mereka, yang mereka butuhkan ini, dan mereka harapkan ini, maka itu yang kita menjawab. Itu baru kita bicara pemberdayaan. Tapi kalau pemberdayaan itu kita tidak tanyakan kepada dia, kemudian kita menyusun apa yang mengikuti pikiran kita, ya sama saja kita tidak berdayakan orang. Begitu. Contoh, kalau dia rasa sakit harus tanya, kamu sakitnya rasa bagaimana? Kan dokter begitu. Ibu rasanya di mana? Supaya kasih obatnya tepat kan? Betul. Begitu sama. Orang kita mau mendorong masyarakat untuk perempuan itu diberdayakan, kita tanya, kamu punya kemampuan apa? Kelebihan kamu apa? Kekurangan kamu apa? Betul. Kalau kita tanyakan dulu setelah, oh kelebihan saya tuh saya bisa ini. Tapi kekurangan saya tuh saya cepat emosi, saya cepat marah. Berarti kita lakukan sebuah pelatihan untuk peningkatan kapasitas, peningkatan pemahamannya, pengendalian diri, seperti tadi emosi, sehingga dia cerdas. Jadi kalau dia sudah cerdas, otomatis dia akan berpikir positif dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian ketika kita berdayakan dia udah siap. Begitu. Sekarang saya lihat ya, pemberdayaan yang sekarang kita tuh, contoh ya, orang yang sudah berdaya kita berdayakan. Itu bukan pemberdayaan. Nah, makanya lihat, kalau saya ada kegiatan ini, oh ya saya ikut, tapi ibu jadi, oh enggak, saya jadi anggota aja. Saya cukup ini. Tapi kalau saya lihat programnya itu, tidak beda dengan saya punya di basic ilmu, saya nggak mau lah. Begitu. Sehingga saya ingin mendorong supaya orang lain juga diberdayakan, jangan saya aja yang diberdayakan. Hari ini saya datang ke sini karena saya diminta. Kalau nggak diminta nggak apa-apa. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Kak Yudit ya. Literasi bukan hanya tentang membaca, Iya. Tapi literasi kali ini tuh lebih luas lagi, dan tentunya ini ada juga hal tentang literasi digital ini ya Kak ya. Bagaimana perempuan, menurut Kak Yudit, bagaimana perempuan bisa memanfaatkan literasi digital untuk memperluas pengetahuan dan pengaruh positifnya Kak? Nah itu. Jadi bagaimana seseorang itu menggunakan wanita ya, menggunakan bijak dalam menggunakan digital ya, pemanfaatan dunia digital. Yang pertama adalah kecakapan literasi dalam penggunaan medsos. Tahu batasan, tahu aturan, apa tuh yang harus saya posting nih di medsos, apa nih yang harus saya googling nih. Jadi
baik dan positifnya kita menggunakan media sosial, dunia digital itu tergantung kembali lagi kepada mindset kita, pribadi kita. Berbicara soal literasi, literasi itu umumnya dan luas. Jadi literasi itu tidak hanya berbicara seperti yang tadi kakak bilang soal baca menulis, tapi di situ juga ada ilmu tentang bagaimana memahami. Di situ juga ada literasi keuangan, ada literasi digital. Literasi digital ini kita sering sekali melihat kalau macam kakak-kakak punya IG, di situ tuh ada seruan-seruan bagaimana ada literasi-literasi yang dibangun di situ. Seperti kesadaran diri, seperti bagaimana seorang perempuan itu dia membangun kapasitas dirinya, moral value-nya, bagaimana cara-cara dia branding, personal brandingnya. Itu kembali lagi kepada tiap-tiap penggunaannya, ya kakak. Jadi ini berbicara soal literasi digital ini seperti yang tadi saya bilang dan sudah terulang lagi, kembali kepada setiap individu-individu itu yang bagaimana memanfaatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya literasi digital. Jadi kakak, literasi digital itu sangat penting. Jadi contoh soal begini kak, kalau macam kita di tempat-tempat yang kita nggak punya buku yang buku-buku tertentu yang kita mau akses, kita bisa tuh ada link-link yang disediakan oleh contohnya seperti Pusnas, terus ada e-book digital di mana kita bisa mengakses semua buku yang kita mau cari ada di situ kak. Jadi itu juga sangat membantu kak literasi digital itu. Jadi membantu kita menyuarakan suara-suara kita lewat bagaimana menginformasikan hal-hal yang edukasi kepada publik. Di situ juga kita bisa memposting tentang personal branding kita, tentang apa nih, saya hari ini presentasinya tentang ini, sudah saya posting di Facebook untuk apa, motivasi teman-teman yang lain, untuk mengajak mereka yang lain. Jadi itu lagi kak, kembali lagi kepada tiap-tiap individu tersebut, bagaimana cara mereka memakai atau menggunakan pengertian mereka tentang literasi digital itu. Setuju. Berarti harus digunakan dengan bijak ya. Jangan hanya digunakan sebagai ayo kita goyang-goyang gitu. Atau ngikutin yang sekarang lagi seru-serunya, begitu tren-tren begitu ya. Boleh sih tren kak, yang penting kita punya literasi kan kak, supaya bisa memanage apa yang kita lakukan tuh di digital kita, medsos kita, seperti gitu kak. Betul. Jadi seorang perempuan tuh memang harus terupdate, harus berinovasi untuk literasinya. Betul sekali. Supaya pada saat nanti dia masuk ke dalam dunia pernikahan, jadi dia akan menjadi seorang benar-benar seorang ibu, seorang perempuan yang memang seperti yang Mama tadi bilang ya Maya, sangat bisa sangat mengerti begitu. Iya, betul kak. Jadi bagaimana peran literasi itu berbicara soal ibu-ibu yang sudah berumah tangga ya kak. Di situ seperti yang tadi saya bilang lagi kak, pengetahuan mereka tentang mengimbangi seperti ini nih, saya bekerja tapi saya juga punya keluarga. Jadi bagaimana saya mengimbangi waktu saya, apa yang saya dahulukan dulu sebelum saya pergi ke kerja. Misalnya pagi-pagi urus ya anak berangkat sekolah, terus mungkin masak, baru berangkat juga ke kerja, seperti itu. Jadi berkarir sama menjadi ibu rumah tangga itu ya pilihan yang luar biasa ya sebagai seorang perempuan. Hebat kan, bisa menjalani hal-hal demikian. Jadi perempuan itu kan juga dikenal sebagai multitasking tuh. Bisa bekerja ini dalam waktu yang bersamaan, ini itu ya itu, tapi dibarengi dengan literasi kita, pengetahuan kita, keterampilan kita. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, memang ya Mama ya, kita nih perempuan memang harus cakep ini Mama. Nah, pertanyaannya ini Mama. Jika lahirnya seorang perempuan yang cerdas dan tentunya yang cakep gitu Mama, itu pastinya tidak hanya perempuan itu tiba-tiba tumbuh sendiri begitu. Pasti akan ada faktor-faktor pendukung lainnya. Mungkin salah satu adalah laki-laki nih Mama. Nah, menurut Mama ini apa peran laki-laki dalam mendukung lahirnya perempuan cerdas dan berdaya di masa depan ya Mama? Baik, saya pikir kalau kita bicara bagaimana supaya laki-laki itu bisa memberikan support dan dukungan bagi seorang perempuan untuk cerdas, yang pertama itu
dia harus tahu bahwa saya itu menikahi seorang perempuan itu Siap. untuk apa? Dia sebagai teman hidup saya, pendamping hidup saya, pasangan hidup saya, atau dia sebagai lawan saya. Kalau dia sebagai pendamping saya, maka apapun yang dia inginkan, saya memberikan support. Karena apa yang dia miliki akan menjadi bagian saya, apa yang saya akan miliki menjadi bagian dia demi masa depan anak kita kan. Itu prinsip. Sehingga ketika laki-laki itu mau mensupport istri, berarti dia memulai dari dirinya. Dia harus lihat bahwa saya ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa seorang istri. Karena di balik setiap pekerjaan saya ada seorang istri yang mendampingi. Bagaimana anak-anak saya bisa berhasil? Berarti bagaimana saya merawat istri saya dengan baik. Bagaimana saya menjaga istri saya dengan baik. Bagaimana saya melindungi istri saya dengan baik. Karena apa yang saya ajarkan itu akan menjadi pelajaran bagi anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya akan belajar dari apa yang kita lakukan demi mereka punya masa depan. Begitu. Sehingga laki-laki yang mau supaya perempuan maju, dia akan tetap mendukung mulai dari istrinya, kemudian dari kepada anak-anaknya. Ketika itu sudah nyaman, maka dia akan berinteraksi dengan orang lain, juga akan menjadi panutan, bagi contoh bagi keluarga dan bagi orang lain. Jadi seorang perempuan yang menjadi pendamping seorang suami, dia juga nggak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi istri untuk saya dipukul, atau saya dimarahi, atau saya fitnah oleh suami saya. Tapi bagaimana saya dilindungi oleh saya punya suami dan anak-anak. Karena ketika ada itu perlindungan itu dilakukan dalam rumah tangga, berarti akan menolong anak-anak saya juga. Jika mereka berumah tangga, mereka juga akan menjaga istri dan anak-anak mereka. Dan pelajaran-pelajaran sosial ini kan sebenarnya kita tidak dapat di pendidikan di formal, tapi itu pendidikan informal. Betul. Yang harus kita lakukan di rumah. Nah, sekarang kan banyak anak-anak yang mereka tidak bisa pergi ke sekolah dengan baik, itu juga karena mereka orang tua berantem jadi tidak memperhatikan. Ada anak yang ditanya, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Oh, kemarin saya tidak sekolah karena saya punya mama dengan bapak berkelahi. Itu kan mempengaruhi. Jadi bagi kita, ini cuma mama dengan bapak yang berkelahi, tapi berdampak pada perilaku anak. Akhirnya dia bisa menyampaikan itu di sekolah. Betul. Terus langsung gurunya kaget. Oh iya, ada punya mama dengan bapak berkelahi, jadi saya tidak ke sekolah. Siapa mau disalahkan? Betul. Begitu. Jadi mari kalau mau supaya istri itu sukses, berikan dukungan sepenuhnya. Bukan dukungan karena uang, bukan. Tapi ketulusan hati untuk memberikan dukungan. Itu karena kedukungan dari hati yang paling dalam itu sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan yang ingin sukses. Iya, sekali, benar sekali. Setuju ya Kak Yudit? Setuju ya? sekali. Setuju sekali. Tentunya mungkin kembali mengingatkan di mana lingkungan itu mempengaruhi juga dengan karakter anak. Iya. Bagaimana bapak dan mama di dalam rumah memperlakukan dia, atau lingkungan yang dia terima itu bagaimana, itu akan memperlakukan atau membuat karakter yang mempengaruhi anak itu. Wah, luar biasa. Tentunya ini pertanyaan terakhir ini. Baik. Apa yang perlu dilakukan agar perempuan tidak hanya melek literasi, tapi juga melek kebijakan dan memahami hak dan posisi mereka di masyarakat? Oke, dari Mama dulu. Oke, jadi bagi saya sendiri, saya melihat, mari kita yang sudah ada pada posisi-posisi yang pengambil kebijakan, pengambil keputusan, mari kita tidak melihat apa yang kita miliki itu menjadi kebanggaan kita. Tapi kita harus mengupayakan supaya apa yang kita miliki itu menjadi kebanggaan semua orang. Sehingga mari kita merangkul semua orang. Kita tanyakan kepada mereka, apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan kepada mereka, kamu mau apa, seperti apa untuk maju? Kita diskusi, komunikasi. Kita bangun komunikasi. Yang kedua, kita tidak saling menyikut satu dengan yang lain. Jangan kita ciptakan rasa iri hati di antara kita. Kalau dia mau salah, kita maafkan dia, kita rangkul dia untuk yang baik. Jangan selalu kita menjustifikasi
seseorang dalam sebuah keburukan. Kita selalu melihat dia dalam hal yang positif. Karena dari kita berpikir positif, maka kita akan melihat orang lain itu sama dengan kita. Tapi kalau kita berpikir negatif, maka apapun yang orang buat baik tetap kita melihat negatif. Dan selanjutnya, mari kita saling membuka diri, saling memberikan informasi, mengedukasi, kapan saja, di mana saja, untuk membangun kesadaran sama perempuan, untuk kita bangkit, kita maju, karena dengan perempuan berdaya, kita mendorong anak-anak kita untuk mereka maju, untuk mencapai generasi emas 2045. Oke, siap. Terima kasih Mama. Nah, untuk Kak Yudit sendiri nih, apa yang perlu dilakukan Kak supaya perempuan tuh tidak hanya melek literasi ya, tapi melek untuk kebijakan dan posisi mereka di masyarakat? Iya, baik Kak. Wanita ini dikenal sebagai penggerak-penggerak utama ya Kak. Bagaimana mereka mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan, tentunya setiap apa yang menjadi kebijakan dan keputusan itu harus didengar dengan baik Kak. Nah, didengar dengan baik, terus untuk semua perempuan juga jangan bosan-bosan untuk mau terus belajar, mencari ilmu, jangan juga bosan-bosan untuk mencari skill-skill atau belajar tentang bagaimana seorang perempuan itu membangun dirinya, bagaimana dia merespon setiap informasi-informasi yang datang sehingga membuat keputusan-keputusan yang nantinya akan disesali, tapi bagaimana mereka itu bijak untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan satu sama yang lain. Dan yang paling penting lagi itu Kak, sebagai seorang perempuan itu harus saling mendukung satu sama yang lain. Kita ketahui bahwa ada satu budaya yang tidak sehat itu bagaimana bila mana seorang perempuan itu satu naik, maka ada teman-teman yang lain itu suka narik kaki sebelah turun tuh. Harusnya didukung ya. Seharusnya kan didukung, disupport. Jadi perempuan itu mempunyai empower woman-nya itu sangat besar, kepengaruhnya itu sangat besar sekali. Jadi itu Kak, kembali lagi kita harus bagaimana bersama-sama saling menguatkan satu sama yang lain, dan juga kembali lagi untuk selalu menerima setiap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil itu dengan kepala dingin atau dengan hal yang positif. Oke, luar biasa ya. Luar biasa perbincangan kita di podcast kita hari ini, tentunya tentang bagaimana peran perempuan untuk bisa mewujudkan generasi emas 2045. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mama Yuli. Terima kasih. Luar biasa dengan masukannya, arahan dan pendapatnya yang jadi kembali mengetuk kita sebagai hati, sebagai perempuan ya. Iya, benar. Bahwa kembali harus melihat asal usul kita dari mana nih pertama kali nih ya. Dan tentunya kita harus sesama perempuan harus saling mendukung. Betul sekali Kak. Oke, dan terima kasih juga untuk Kakak Yudit. Sama-sama Kakak. Terima kasih, sukses selalu ya Kak ya. Sukses selalu buat Mama dan Kakak Yudit juga. Dan tentunya pemirsa podcast RRI Net Manokwari, perlu kita ketahui bahwa perempuan cerdas adalah fondasi utama menuju generasi emas 2045. Generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing global. Dan tentunya kesetaraan bukan berarti menyamakan peran laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai potensi. Untuk hal itu, kita harus bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan kita membangun ekosistem yang mendukung perempuan, seperti akses pendidikan yang setara, ruang literasi yang hidup, lingkungan sosial yang menghargai kesetaraan, dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan. Sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya di podcast RRI Net Manokwari.